Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para siswa kelas 8 SMP? Kalian tadi sudah mendengarkan, mencermati, memahami 3 video, yaitu tentang kebijakan mengenai AKM, kemudian mengenai asesmen nasional, dan juga asesmen kompetensi minimum. Apakah kalian sudah jelas semuanya? Oke. Kalau memang ada yang belum jelas dan sebagainya, kalian nggak perlu khawatir ya. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Salatiga akan siap memberikan bimbingan kepada kalian secara maksimal sehingga kalian akan paham apa itu AKM ya. Jadi jangan khawatir. Untuk selanjutnya, setelah kalian tadi mencermati video, di sini kami kurikulum SMP Negeri 8 Salatiga dengan perwakilan saya ya, masih orang yang sama, Siti Umi Fitriah ya, sebagai wakakurikulum. Kami akan melanjutkan sosialisasi ya. Untuk kali ini adalah contoh soal AKM ya. Sementara karena fokus kita baru 2 hal, yaitu literasi membaca dan juga literasi numerik ya. Jadi contoh soal yang kami berikan baru 2 hal ini ya, yaitu literasi membaca dan literasi numerik. Mari kita lanjutkan. Nah, tapi tidak ada salahnya saya hanya akan menggarisbawahi saja ya. Semuanya sudah ada dalam video, tetapi saya ingin sekali menekankan sedikit penekanan saja untuk kalian cermati lagi ya. Ini ya, seperti arahan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Mendikbud Bapak Nadiem Anwar Makarim, secara resmi yaitu mengganti ujian nasional dengan AKM, asesmen kompetensi minimum, dan juga survei karakter. Dan ini berlaku tahun ini, yaitu tahun 2021. Jadi mau tidak mau kalian yang kelas 8 ya, itu harus melaksanakan AKM. Entah nanti diambil secara acak ya, sesuai dalam video dari kementerian itu kan katanya diambil siswa secara acak ataupun juga terpilih. Yang jelas kalian semua harus mempersiapkan diri seperti itu ya. Kemudian Bapak Menteri juga menjelaskan konsep asesmen kompetensi minimum merupakan asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa, minimal ya. Kemudian yang disoroti baru 2, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Sekarang kenapa hanya literasi membaca dan numerasi? Ternyata ada alasannya ya. Barangkali untuk tahun-tahun ke depan akan menuju ke literasi yang lainnya, literasi sains, literasi digital dan sebagainya. Tetapi untuk 2021 ini yang dipakai baru literasi membaca dan numerasi. Nah, alasan yang pertama adalah ini ya. Kemampuan berliterasi dalam AKM adalah kemampuan dalam memahami bacaan. Pelajaran apapun mengharuskan siswa mampu berliterasi. Salah atau benar? Benar kan? Ya. Kita mau mengerjakan soal apapun, pelajaran apapun, membacakan kita. Nah, itu namanya sudah literasi ya. Jadi, kemampuan berliterasi adalah kemampuan lintas mata pelajaran ya. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi pelajaran yang lainnya pun juga memerlukan yang namanya literasi ya. Sekarang beban itu masih diletakkan pada pundak guru bahasa Indonesia. Sebuah kesalahan yang harus cepat diperbaiki. Kemampuan berliterasi juga merupakan kemampuan yang dibutuhkan setiap orang dalam sepanjang hidupnya ya, sepanjang hidup atau sepanjang hayatnya. Dalam kehidupan seseorang, bahkan kedepannya pun mengharuskan semua harus punya kemampuan berliterasi ya, seperti itu. Sekolah adalah
lembaga yang tepat untuk menyemaikan, menyuburkan ya kemampuan literasi dasar tersebut. Alasan yang kedua, kenapa numerasi ya? Kemampuan numerasi tak kalah penting dengan kemampuan berliterasi. Kemampuan dalam menghadapi angka-angka atau data-data ini sangat dibutuhkan di masa depan. Bahkan kehidupan masa depan akan tergantung kepada kemampuan mengolah data atau angka-angka ya, seperti itu. Bahkan kita sekarang aja sehari-hari, apakah bisa kita terlepas dari numerasi? Menghitung uang termasuk tidak? Kita butuh uang dan sebagainya, itu adalah contoh dari numerasi ya. Kemudian konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi itu adalah konten yang bersifat esensial, utama ya, serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Semua mapel, semua jenjang SD, SMP, SMA, semua butuh literasi dan numerasi ya. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga kenapa namanya minimum? Karena hanya sebagian saja, makanya disebut minimum ya. Kedua kompetensi yaitu literasi dan numerasi perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran, tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Hal tersebut juga bertujuan untuk mendorong guru semua mata pelajaran untuk lebih fokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis ya. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi mendasar yang dibutuhkan oleh semua peserta didik, apapun profesinya, apapun cita-citanya di masa depannya, di depan kehidupannya siswa semua ya. Semua butuh yang namanya literasi dan numerasi. Jadi sudah tepat, itu penting untuk modal kehidupan di masa depan. Kemudian selain dua tersebut, literasi dan numerasi, ada survei karakter. Ini juga cukup penting karena apa? Ini menentukan sikap karakter siswa. Ingat, karakter itu mencetak kebudayaan sikap bangsa ke depannya. Karakter tidak korupsi, menciptakan pejabat yang tidak koruptor dan sebagainya. Dan ini dikuatkan dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup pada abad 21 ya. Untuk lebih jelasnya ini profil pelajar Pancasila ya. Beriman, bertakwa. Nah ini contohnya. Untuk karakternya sendiri ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berbhinneka tunggal ika. Dan ini akan kita pelajari nanti lebih jauh ya. Kita masukkan dalam pembiasaan sehari-hari di sekolah ya. Nah, keterampilan abad 21, profil pelajar Pancasila itu semua terukur dalam asesmen nasional. Berupa apa? 3 hal. AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah itu. Nah sekarang kita masuk, karena kita selanjutnya akan membahas contoh soal. Bentuk-bentuk soal AKM itu ada ini ya. Ada 5, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Langsung saja mari kita bahas satu persatu. Contoh soal literasi membaca. Nah, namanya juga literasi membaca. Kita tidak boleh bosan-bosannya untuk membaca ya. Untuk membaca. Karena berhubungan dengan durasi dari video ini, ya saya membacanya cuma sekilas ya. Yang jelas ini contohnya itu seperti ini ya. Contohnya ini, soal yang pertama. Mengenang Katherine Johnson, manusia komputer dari NASA. Ini adalah orang yang sangat penting dalam bidang upaya eksplorasi luar angkasa
yang pertama kali di Amerika. Orang ini adalah seorang matematikawan yang dijuluki manusia komputer, yaitu Katherine Johnson. Ia telah meninggal pada usia 101 tahun. Ih, hebat, lebih dari 1 abad. Pada 24 Februari 2020. Baru setahun yang lalu ya ternyata. Administrator NASA Jim Bridenstine ya melalui akun Twitternya mengabarkan berita duka itu. Dia adalah pahlawan Amerika dan warisan kepeloporan tidak pernah dilupakan. Bunyi unggahan Bridenstine seperti dikutip VOA ya News pada akhir pekan lalu, dan ini ya berita yang diberitakan oleh VOA ya. Pertanyaannya, kondisi sosial budaya digambarkan dalam teks tersebut memberikan gambaran ya. Karena ini contoh untuk menyikat waktu ya, langsung saja kita cari jawabnya. Jawabnya adalah A. Kemampuan Katherine Johnson untuk mendobrak batasan atas perlakuan ras yang tidak adil. Seharusnya memang tadi soalnya dibaca keseluruhan ya, karena durasi ini saya singkat. Tapi jangan khawatir, nanti akan ada tryout AKM untuk selanjutnya. Soal yang kedua, ya di sini dicontohkan berupa poster ya. Pemerintah menggalakkan keikutsertaan masyarakat untuk memecahkan permasalahan di lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu permasalahan tersebut adalah kebersihan sanitasi lingkungan yang mencakup pengelolaan sampah, limbah rumah tangga, serta saluran air buangan. Untuk menggalakkan keterlibatan masyarakat tersebut, pemerintah menggalang program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Kegiatan STBM dapat dirangkum dalam poster berikut ya. Stop buang air besar, mengelola limbah rumah tangga, mengelola air minum dan makanan rumah tangga, mengelola sampah dengan benar, cuci tangan pakai sabun, JTPS ya. Kalimat mana yang bisa mewakili keseluruhan isi poster di atas? Langsung kita cari ya. Kira-kira yang mana? Ayo. Ya, yang C. 5 langkah yang dijalankan untuk melaksanakan gerakan sanitasi total berbasis masyarakat. Jawabnya C. Soal yang ketiga, masing-masing hanya saya beri contoh 3 ya, karena keterbatasan durasi waktu. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan kedua poster berikut, poster 1, poster 2. Apa hubungan poster 1 dan poster 2 tentang cuci tangan pakai sabun? Jawabannya adalah ini dia, D. Poster 2 adalah penjelasan bagi salah satu poin di poster 1. Benar kan? Benar ya. Sekarang yang literasi ya. Oh, masih ada soal lagi. Mengenang Katherine Johnson, manusia sama ya. Soalnya sama, bahkan kata-katanya juga sama. Cuma ini yang berbentuk uraian barangkali ya. Oh iya betul, kalau tadi bilang ganda, ini uraian. Berdasarkan teks tersebut, apa saja keistimewaan yang dapat diteladani dari tokoh Katherine Johnson? Jawabnya adalah ini. Dia pekerja keras, punya rasa penasaran yang tinggi. Nah, penasaran yang tinggi inilah namanya kepo ya, kalau bahasa Koreanya. Ini menyebabkan apa? Yang belajar. Akhirnya apa? Timbul teknologi. Jadi kepo itu sebenarnya bagus kalau menurut saya ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal numerasi. Nah, contoh yang pertama. Di sini ada biskuit yang mau dimasukkan ke dalam toples oleh Banu. Nah, pertanyaannya, diketahui lebar kemasan 5 cm. Berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Berikan penjelasannya. Jadi kita itu memang pertama ya ininya harus main ya. Kita analisis seperti itu ya. Jawabannya apa kira-kira? Iya. Jawabannya ini ya, 12 ya. Panjang kemasan 19 cm, muat untuk 4 biskuit, sedangkan tinggi kemasan muat untuk 3 biskuit, sehingga perkiraan biskuitnya adalah 4 kali 3, 12 biskuit. Soal selanjutnya masih berhubungan yang sama, tetapi soalnya beda ya.
volume toples yang dimiliki bannya. Yang ditanya volume, jawabnya langsung saja, volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, B ya, ini ya, 1,34 pi cm kubik pi r kuadrat. Silahkan dihitung sendiri ya. Sekarang ini soal yang selanjutnya. Selamatkan air kita. Ini penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tingginya 13,5. Nah, sambil ini ada beberapa ya. Mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100-300 liter air. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Sedangkan dengan shower dapat menghemat 60% hanya 9 liter air. Keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Mengurangi frekuensi pemotongan rumput. Loh, kok pemotongan rumput bisa menghemat 1.900 sampai 5.700 liter air per bulan. Memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air. Nah, dari pilihan-pilihan itu pertanyaannya adalah, berdasarkan info di atas, benar atau salahkan pernyataan-pernyataan berikut? Oh, ini soalnya berbentuk BS ya. Langsung saja jawabannya. Karena ini soalnya ada 4. Yang pertama jawabannya benar, yang kedua salah, yang ketiga salah, dan keempat benar. Untuk perhitungannya itu ada di ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4 semuanya ada. Nah, untuk contoh soal AKM sementara, karena ini hanya untuk contoh ya, sementara saya batasi sampai di sini dulu ya. Nanti kita bisa saya sambung dengan soal-soal latihan AKM yang lain ya. Sementara pertemuan untuk kali ini sosialisasi AKM saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika kami kurikulum SMP Negeri 8 Salatiga dalam penyampaian banyak salah-salah kata ya, dan membuat kalian semua tidak berkenan. Tetapi kami tetap memohon kalian tetap mempelajarinya, karena kalian akan menghadapi AKM itu cepat ataupun lambat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.